Syarif. Beliau seorang advokat, tapi gara-gara saya beliau meninggalkan profesi advokatnya. Akhirnya kami di rumah. Karena saya bilang kayaknya nggak nyaman jadi istri pengacara. Baca-baca cerita tentang pengacara kayaknya nggak nyaman. Pengalaman-pengalaman di rumah juga datang klien-klien bapak itu yang kerjanya bermasalah saja, nggak nyaman. Akhirnya kami putuskan udahlah tinggalkan aja profesi pengacaranya. Sepertinya kurang nyaman. Ya beliau dengan senang hati melakukan itu dan beliau tetap sebagai pengacara keluarga. Jadi kalau ada keluarga bermasalah harus masuk pengadilan, nah beliau siap. Kaku tetap hidup, kaku pengacara. Begitu, tapi tidak pernah beracara lagi di luar. Kemudian di rumah ada 3 orang laki-laki juga, ya. Di rumah bapak ibu yang paling cantik saya, yang paling cantik. Ada laki-laki, tidak ada perempuan lain, ya. Ada yang pertama Arif Ihsan, anak pertama saya. Kemudian yang kedua Arif Furqan. Kenapa Arif? Ya kebetulan saja nama mamanya Aisyah, nama bapaknya Syarif. Kebetulannya awal bukan untuk mengikat nama bapak dan ibu. Setelah jadi nama baru, oh iya ya pas. Pengennya ya mereka itu jadi orang-orang yang arif itu. Akhirnya lahirlah 3 Arif itu. Arif Ihsan, Arif Furqan, dan yang terakhir Arif Fawaz. Sekarang di OD di Umayyah. Karena lahirnya 2 bulan setelah tsunami. Akhirnya email saya, ibu-ibu lihat, Umu Arifin. Ibunya 3 orang Arif itu. Umu ibu, Arifin, 3 orang Arif. Jama Arifin. Nah, jadi biar ada Arif saja insyaallah ya. Itulah saya, ibu-ibu, yang hari ini qadarullah, atas izin Allah, hari apa ya kita putuskan saya di sini satu hari sebelum ini. Bayangkan ya. Jadi ketika suami Bu Dewi telepon, Aisyah tolong, Bu Dewi nggak sanggup bangun ini. Sementara sudah janji dengan Bu Edas sudah 2 minggu yang lalu. Luar biasa ya, 2 minggu yang lalu. Tapi kalau izin Allah luar biasa. Nomor 1. Ternyata Bu Dewi sakit dan hari ini saya ketemu dengan orang-orang luar biasa. Teman-teman kita di luar sana sedang berlibur, ibu-ibu. Tapi kita di sini belajar. Itulah yang saya bilang luar biasa. Tadi pagi, biasanya hari Sabtu saya nggak kemana-mana, di rumah. Tapi hari ini saya dapat tugas luar biasa. Saya bahagia betul. Baik, kita lihat slide yang pertama, buka PowerPoint-nya. Lagu tadi luar biasa menginspirasi ya. Lagu tadi ya. Lagu literasi tadi luar biasa menginspirasi. Saya belum bisa hafal. Mudah-mudahan setelah ini saya minta teksnya saya menghafal. Ibu, ya lanjut saja ke slide pertama. Tolong lanjut. Iya, ibu. Ini yang hadir ibu-ibu semua, ada 2 bapak. Alhamdulillah 200 orang bapak-bapak. Ya 200. Mereka akan menyampaikan apa yang kita bicarakan di sini. Ibu, madrasatul ula. Al-ummahatu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Akan melahirkan generasi cemerlang. Jadi keliru kalau perempuan nggak usah sekolah, perempuan nggak usah belajar tinggi, perempuan nggak usah. Perempuan kalau ada di atas S3 harusnya perempuan belajar. Kenapa? Itulah mempersiapkan. Meki tadi pemerintah memberi perhatian yang besar sehingga lahirlah Direktorat Keluarga ya, pendidikan keluarga. Tapi jauh dari itu lagi. Dulu masa Rasul sudah bilang al-jannatu tahta aqdamil ummah. Ada di bawah kaki laki-laki surga itu ada di bawah tempat kaki perempuan. Luar biasa, sangat luar biasa. Baik, saya mau melakukan sesuatu ini. Silakan ibu-ibu, teman-teman semua
buat tangannya seperti teropong. Teropong, yuk. Sudah ya teropongnya ya. Dekatkan teropongnya ke mata masing-masing. Boleh teropong saya, apa? Biar nampak jelas Bu Aisyah, gitu. Sudah. Teropongnya sudah di mata. Sekarang pelan-pelan pindahkan teropong Bapak Ibu, ada Bapak. Pindahkan teropong ibu-ibu ke dagu masing-masing. Bagus, 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 bagus. Iya. Hanya beberapa orang yang sadar dagunya begini. Hanya beberapa orang. Sadar. Semua pada patuh sama saya. Ya? Semua pada patuh sama saya. Dagu masing-masing. Kenapa? Di sini semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu sudah patuh sama saya. Insya Allah sebentar lagi apapun yang saya bilang, ibu-ibu patuh ya. Karena dari tadi nggak ada protes lagi. Semua ikut, walaupun saya buat salah. Ibu-ibu pada ikut semua. Saya betul melihat dengan semua di sini. Pindahkan teropongnya ke dagu masing-masing di sini langsung. Iya. Di sini. Oke, kalau begitu. Penglihatan ibu-ibu, ya alhamdulillah kita mendengar suara itu. Penglihatan ibu-ibu jauh lebih penting ketimbang pendengaran untuk saat ini. Ya, ibu-ibu di kelas ini nampaknya visual semua, lebih mementingkan mata ketimbang telinga. Karena dengarnya jelas ya, jelas dengar tadi dagu kan. Tapi yang dibuat mengikuti apa yang dilihat, bagus ya. Sehingga nggak ada yang tidur, nggak ada yang tutup mata. Oh, ibu dari sini ya. Maunya ibu bersama kita terus, tapi ibu kayaknya harus pergi gitu. Oh, baik. Ya saya masih menjadi perhatian sekarang kan? Bukan yang di sudut sana kan? Ibu sekalian, saya bolak-balik mencari literatur. Apa sih literasi? Sekarang di mana-mana dengar literasi. Ternyata sudah sampai kita baca ini itu dengan konsep literasi. Ternyata literasi sederhana sekali. Apa yang dilakukan ibu-ibu di rumah itulah literasi. Ibu-ibu adalah pejuang literasi semuanya. Yang kita lakukan di rumah itulah literasi. Kita lakukan setiap saat, kita lakukan setiap waktu. Kita lakukan. Cuma pemerintah pengen kita melakukannya lebih sering. Ya, selanjutnya itu perintah Iqra. Iqra kalau ibu-ibu lihat, buka kamus, buka tafsir, kita akan ketemu di bawah kata Iqra itu bukan cuma baca, tetapi meneliti, menelaah, menerjemah, menganalisa, dan seterusnya. Dan itu persis dengan apa yang kita lakukan di rumah setiap waktu. Apa yang kita lakukan di rumah itulah Iqra. Iqra itu bukan cuma baca, buka kita Iqra, bukan. Pada kata Iqra itu apa yang kita lakukan di rumah kepada anak kita, itulah Iqra. Cuman kita perlu lebih serius lagi. Lanjut. Ya, lanjut Ibu. Ya, lanjut. Lanjut lagi, nggak apa-apa itu. Itu yang kita lakukan di rumah. Itu Iqra. Mungkin kita balik lagi nanti. Ya, oke. Baik Ibu. Karena Ibu adalah sekolah pertama, maka Ibu harus betul-betul siap menjadi teladan, menjadi qudwah. Apa namanya itu? Rasul itu menjadi uswatun hasanah, An-Naba 21. Ibu adalah qudwah bagi anak-anak, teladan. Kalau pengen
diteladani, maka yang pertama kita harus ibda binafsik, kita mulai memperbaiki diri. Kita pengen diteladani sebagai apa? Sebagai ibu yang jujur, maka kita harus jujur. Ya, kita dari rumah ya. Kadang-kadang mudah-mudahan ibu-ibu ini, tapi kita nggak jujur. Padahal jujur itu luar biasa. Orang yang suka jujur, kata Ali, kita tahu semua siapa tuh Ali. Orang yang jujur, kata Ali, dia pasti dapat kepercayaan. Kalau sudah dipercaya, itu apa yang lain-lain? Karena yang kita cari adalah kepercayaan. Paling nggak enak kalau kita tidak dipercaya. Kepercayaan itu kekayaan yang luar biasa itu. Yang kedua, kita dapat cinta. Apa yang dicari di dunia ini kalau bukan cinta? Enak nggak hidup tanpa dicinta? Enggak enak. Kita pengen dicinta. Setiap detik kita pengen dicinta oleh orang yang mencintai kita, oleh orang yang kita harapkan cintanya. Apalagi cinta yang maha pencinta. Apalagi cinta yang maha mencinta. Enak nggak kalau kita diminta melakukan sesuatu dengan marah-marah dari orang yang mencintai kita? Enggak kan? Karena memang yang kita inginkan itu cinta. Maka jujurlah, kata Ali. Dan yang ketiga, rasa hormat. Lebih penting mana yang lain-lain itu ketimbang rasa hormat. Jadi supaya ini generasi yang kecil-kecil yang ada di rumah kita, raja-raja kita itu, ingat ya tadi 0 sampai 7 tahun perlakukan anakmu sebagai raja. Yang namanya raja gimana tuh kalau raja? Dibilang tetangga, Bu, kita ke rumah Ibu Ani sebentar yuk. Jangan, anak saya lagi tidur. Nggak mau kita meninggalkan raja kita itu. Digigit nyamuk, sedikit digigit nyamuk, kita setengah mati kita. Karena nyamuknya kecil, gigitnya kecil, darahnya dia juga masih cuil. Tapi ini raja. Nah, 0 sampai 7 tahun, raja-raja kita. Pernah nggak sama raja boleh bilang jangan? Enggak kan? Apa keinginan raja harus diikuti saja. 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun perlakukan anakmu seperti budak. Apa itu budak? Semua harus dikerjakan. Waktu makan, waktu tidur, waktu mandi, waktu sholat. 7 sampai 14 tahun. Kan perintah sholat itu ketika berusia 7 tahun. Suruhlah anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukul dia kalau berumur 10 tahun nggak sholat. Dari 7 kita suruh terus. Sehari 5 kali, sebulan berapa kali, 4 tahun berapa kali, sekian jumlah kali suruh nggak sholat juga pun wajar dipukul. Ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun nggak sholat, pukul. Itu literasi, Bapak Ibu. Ibu-ibu itu literasi. Literasi itu. Saya pikir literasi cuma buka, baca, tulis itu. Itu yang paling penting fondasi. Usia 7 tahun berikutnya berapa? 0 sampai 7 sampai 14 sampai 21 dan seterusnya. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi sahabat. Jadi jangan usia 21 tahun disuruh-suruh kayak anak kecil, jangan. Sedih dia kalau kita perlakukan masih seperti anak kecil. Jadi kata Ali, 0 sampai 7 raja, 7 sampai 14 muda, berlaku disiplin tinggi di situ. Orang tua harus benar-benar jadi teladan, benar-benar waktu belajar. Kalau memang di rumah nonton TV, buat kesepakatan bersama keluarga, jam berapa ke berapa nonton TV. Adek, acara apa yang paling nggak boleh tinggal? Misalnya, ambil 1. Bapak, acara apa? Ambil 1. Ibu, acara apa? Ambil 1. Kita sepakati. Maghrib sampai Isya, no TV. Maghrib sampai Isya, no TV.
no TV, apapun acaranya, pokoknya nggak ada TV. Orang tua tampil di depan sebagai teladan. Cuma kadang-kadang saya pernah mempraktekkan, bukan pernah, kami mempraktekkan di rumah ketika anak kecil. Jadi no apa, maghrib sampai isya no TV. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebiasaan di rumah. Datang sepupu, bang Fawas buka TV dong. Kami no TV. Pokoknya udah jadi ini. Datang kawan, bang Fawas buka TV lah. Ini ada acara enak nih. Kami kalau sampai isya no TV. Sudah jadi kebiasaan. Nah begitu saya keluar, pergi mengajar keluar daerah, kan habis maghrib telepon kan, saya komunikasi tetap, walaupun jauh komunikasi tetap. Ngapain deh? Udah makan? Sudah sholat, pasti udah, sholat udah, ngaji udah. Ini kok kayaknya ada suara apa itu? Ada suara TV. Ada suara TV. Dengarkan di HP kan? Dengar. Kok itu ada suara lain? Sama ayah boleh katanya. Sama ayah boleh. Rupanya ayah rontok dengan permintaan anak-anak. Ibunya disiplin, ayahnya tidak. Dan sekali lagi kami berembuk lagi. Habis saya minta terus. Jadi kita beri pengertian lagi sampai benar-benar di rumah waktu maghrib sampai isya no TV, benar-benar diterapkan. Coba terapkan. No sampai maghrib sampai isya itu no TV, no gadget, no HP, kalau bisa itu luar biasa. Apa yang kita lakukan? Baca Quran bersama, berdoa bersama, dengar curhat anak-anak bercerita kita dengar. Baik, tadi jujur penting. Beberapa ini sudah ditampilkan ini. Kalau mau menanamkan jujur pada anak didik kita, ya luar biasa ini, alhamdulillah ya. Sayang, asuhlah anak dengan kasih sayang. Kita semua tahu itu teori, ya kan? Semua kita tahu kan. Asuhlah anak dengan kasih sayang. Cuma pertanyaan, gimana sih kasih sayang itu? Pokoknya bismillah, lakukan saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menyayangi amanah yang Engkau titipkan pada hamba. Hamba menyayangi dengan sepenuh hati. Istighfar lagi, setiap sore istighfar. Ya Allah, hamba mohon maaf, hamba mohon ampun kepadamu bila sejak tadi pagi sampai sore ini ada perlakuan hamba yang kurang benar untuk amanahmu ini, ya Allah. Hamba bermohon la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta ampun kepada Allah. Hamba sesungguhnya mencintai mereka. Sorry, minta maaf. Besok lakukan lagi. Maksudnya lakukan kasih sayang itu. Tapi kan kadang-kadang tuntutan kehidupan kita ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita kurang ini membuat kita lepas kontrol dengan beban yang banyak. Ibu-ibu kita masih dengan double burden ya kata orang ya. Kita yang masak, kita yang cuci, kita yang beres-beres, kita yang nggak terhitung. Kalau tanya bapak berapa kerjaannya? 1 di kantor. Kalau tanya ibu nggak terhitung. Kalau dideret pekerjaan ibu itu, subhanallah dideret. Dan itu semua ladang pahala. Tenang saja. Bismillah ya Allah, lelah badan ini ya Allah. Tapi hamba hanya harap ridhomu. Mudah-mudahan semua yang hamba kerjakan ini dicatat oleh malaikat sebagai pahala. Biasa. Bersyukur kita jadi perempuan. Biar aja kata orang double burden. Bersyukur kita jadi perempuan. Kalau tangan ini belum bau sabun cuci piring, kayaknya nggak enak kemana-mana. Pagi-pagi mesti sabun cuci piring ada di tangan ini. Yuk, alhamdulillah. Pintu masuk surga. Kalau belum bau rinso, deterjen atau apapun, ya, kayaknya belum enak mana-mana. Itulah pintu kita masuk surga. Tenang saja. Kita nikmati itu. Baik, berikutnya pertama sudah kasih sayang. Yang kedua, operator. Yang kedua apalagi? Kenalkan anak pada cerita yang mengandung nilai-nilai kejujuran. Bercerita, belajar cara bercerita. Salah satu yang paling disukai anak adalah cerita masa lalu orang tuanya. Jadi kalau cerita, dulu mama, waktu kecil dulu mama cerita.
gali cerita yang ada hubungan itu pasti senang dia. Saya kadang-kadang kalau bercerita ke anak, dulu ayah waktu umur 7 tahun, mereka nggak protes. Besok minta lagi, mak gak cerita masa lalu ayah gitu. Mana tahu masa lalu ayah, tapi saya cerita aja. Ketika masa lalu saya sudah habis, saya ceritakan ke mereka. Saya cerita masa lalu, kadang-kadang dapat cerita kan. Dapat cerita dulu misalnya beliau pernah gembala sapi misalnya, pernah saya gitu. Jadi saya gali, saya ceritakan ke anak. Ternyata seminggu kemudian dia minta lagi, coba cerita lagi masa lalu ayah. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa anak paling suka cerita yang melibatkan orang tua. Kalau ibu-ibu nggak percaya, coba nanti di rumah. Yang kedua, masa lalu dia. Sekarang dia umur misalnya 6 tahun. Ceritakan ketika dia kecil. Dulu adik kalau baca puisi, apa dulu puisi Pak Tan dengan suara cadel-cadelnya, kita ceritakan, dia pasti asli mendengar. Coba lakukan itu. Dua itu obat, trik bercerita, libatkan masa lalu orang tuanya, libatkan masa lalu dia. Pasti besok akan ditagih lagi, walaupun kita yang sama. Mak, bagaimana kemarin baca doa? Saya bilang ke Fawad untuk dia, ke Ihsan anak pertama, panggilannya Adun di rumah. Adun itu kalau pulang mama dari ngajar, kan masih kecil ya, masih disusui ya, masih asi. Oke, bismillah, baca doa, begitu tidurin, baca doa dulu. Lama, pada mana? Iman, ada nak, tina, jangan. Baca doa, makan, sebelum makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tapi karena sadar masih anak-anak, dia bilang, jadi adiknya senang sekali ketawa dengan cerita itu. Besok kali, mama, gimana Adun dulu baca doa? Gimana dulu Adun baca doa? Jadi semua cerita yang melibatkan masa lalu kita, masa lalu abangnya, masa lalu dia, itu senangkan pun. Itu kunci ya. Jadi di situ kita masuk dalam nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai berkompetisi. Bagaimana dia dulu menjawab telepon bulan Ramadan, dapat hadiah misalnya, senang kali yang lain itu. Kalau adiknya ada pada masa itu, kayaknya pengen juga hadiah. Menjawab kuis, musim-musim baru tsunami itu kan ada kuis TVRI itu, yang dapat uang kalau jawab bulan Ramadan. Anak saya itu, yang sore akan duduk di depan TV dan mamanya harus menemani supaya ketika narasumber baca kuis dia tahu jawabannya. Sehari dapat 250.000. Kami sampai 10 sore itu ambil honor ke TVRI 2.500.000 untuk anak usia 7 tahun. Nah adiknya sekarang, kenapa nggak ada lagi sekarang? Pengen besok tanya lagi dan kesimpulannya itu. Jadi masukkan nilai kompetisi, masukkan nilai kejujuran, masukkan semuanya pada bercerita. Berikutnya kita cepat saja di sini ada 7. Perlakukan anak dengan jujur itu saya sudah bilang tadi kan. Perlakukan anak dengan jujur. Jadi kalau berjanji penuhi. Jangan nanti kita beli ya, atau nggak beli, supaya diam, nanti mama beli yang kita terus lagi, padahal nggak beli, itu nggak jujur namanya. Lanjut, kelima, ya bohong supaya diam. Kelima, membiasakan jujur pada diri sendiri. Pada diri sendiri harus jujur. Tapi ada itu kadang-kadang orang tua bohong kenapa? Mak udah makan, udah supaya anaknya kebagian makan padahal belum. Itu kebohongan yang dibolehkan, gitu ya. Kebohongan yang dibolehkan. Lanjut. Yang ke-6, ya latih anak untuk berempati pada sesama. Kadang-kadang saya pernah melihat bebek di jalan, lalu ketapel sama anak yang udah gede ya. Sedang ketapel, keluar telurnya. Bebek mau bertelur dulu, mungkin, tapi diketapel kaget, keluar telurnya. Akhirnya pada anak-anak kecil itu menjadi bahan cerita. Nah, di situ saya masukkan nilai empati.
Jadi empati bukan hanya kepada orang, kepada sesama, tapi empati kepada makhluk hidup. Kadang-kadang sambil jalan cubit pohon, ya kan biasa anak-anak ya, cubit sambil jalan tarik. Kita ajarkan empati. Empati itu rasa sayang kepada yang lain ketika yang lain dapat sakit, itu empati. Kalau yang lain itu cantik, bagus dan sebagainya, suka, itu namanya simpati. Kembali aja. Dan yang terakhir, ketujuh, berikan penghargaan. Ya, berikan penghargaan. Beri aja, walaupun hadiahnya bonbon, ya kan? Wah, luar biasa, ini dia dapat ini. Bisa apa, hargai. Bisa apa, hargai. Kan dalam belajar Iqra juga diajarkan gitu ya. Itu antara lain, Ibu-ibu, cara menanamkan kejujuran. Cukup banyak cara yang lain. Cukup banyak. Ini hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai ya pemancing saja. Kita punya strategi sendiri. Yang penting judulnya kita itu harus jujur. Udah itu. Lanjut, apa lagi kira-kira? Iya. Apa yang terasa itu ketika melihat ini nyaman, tenang ya. Saya merindukan itu sekarang karena anak-anak sudah besar. Itulah kita ibu ya. Ibu itu rupanya dalam hidupnya ada musim-musim. Musim kecil, musim apa kalau kecil? Musim bermain. Begitu besar musim belajar. Musim belajar di kamar aja nggak keluar-keluar. Kenapa? Harus jadi juara. Musim berikutnya menjadi istri dan nikah. Jadi istri. Musim berikutnya ada ini yang paling panjang gitu, musim jadi ibu. Panjang ya? Musim jadi ibu panjang kan? Panjang musim jadi ibu. Mau qada puasa aja bermasalah. Qada tahun ini nggak hamil lagi. Ramadan berikutnya sedang masa menyusui. Ramadan satu lagi sudah hamil. Ramadan lagi baru melahirkan. Ramadan berikutnya masa menyusui. Kan qada puasa. Itulah masa musim itu. Musim menjadi ibu itu adalah musim yang sangat panjang. Kalau kita bisa menyetel apa yang kita rasakan, itu adalah musim yang banyak pahala. Tapi kalau nggak sanggup kontrol, itu adalah musim beban yang luar biasa. Rindu kita, kapan saya bisa tidur siang dengan enak, kapan bisa makan dengan nyaman. Kadang rindu, tapi yakinlah akan datang masa itu. Masa itu di mana kita rindu suara anak kecil. Pengen cepat-cepat anak menikah, Bu. Saya pengen si Isan pengen lapor dia mah udah ada calon. Pengen sekarang. Kenapa? Rindu betul ya. Dulu di sini kami main bola, sekarang ada yang main bola. Tengok ruang keluarga. Di sini dulu anak-anak berlari-larian dengan apa mobil ada lagi. Rindu, maka jangan mengeluh, ibu-ibu muda jangan mengeluh. Masa seperti yang dialami kami ini akan sampai masa di mana kita merindukan. Yang sebentar-bentar kita pengen ke rumah cucu kan? Ya Bu ya, pengen ke rumah cucu. Itulah musim-musim ibu. Kita mengalami masa ini. Masa ketika pagi, ya bisa keriting rambut teman. Yang mengatur waktu itu bisa keriting gitu. Baik, tapi semuanya marilah kita ikhlas. Ada loh latihan ikhlas. Kalau saya dulu pernah belajar begini, ikhlas itu bisa dilatih. Cara melatihnya di tubuh kita ini ada titik-titik. Kita bisa latih. Yang pertama di ubun-ubun, sentuh ubun-ubun kita. Kemudian di pangkal alis, sentuh dia. Kemudian di mata, di bawah mata bagian ini sentuh. Ya berapa kali sentuh ganjil, mau berapa 3 atau 9. Kemudian di bawah hidung sentuh, di bawah bibir sentuh, di bawah leher sentuh, di bawah leher. Kemudian di panggungnya di tengah dulu hati pertemuan antara waktu perut dan dada sentuh. Kemudian di bawah bawah payudara sentuh, di bawah ketiak sentuh. Sudah.
Sampai satu apa yang kita bilang? Ya Allah, hamba capek ini, tapi hamba ikhlas dengan kondisi ini. Hamba lelah, tapi hamba ikhlas, ya Allah. Hamba lelah, hamba ikhlas, ya Allah. Kesannya seperti pura-pura, tapi coba lakukan. Setelah itu, iya ya, kayak enak ya. Ya, di apa? Di ujung-ujung, di pangkal alis, tentu dengan dua jari, di bawah mata, itu namanya tapping. Di bawah hidung, di bawah hidung, di bawah batang leher, di tengah sini, di luar hati, di bawah payudara, di tangan gerak, kemudian di bawah ketiak. Kalau merasa belum, lanjutkan ke tangan, pergelangan bagian depan, bagian belakang, di sisi kaki, di bawah kaki ke sini ke belakang. Kemudian di kuku bawah bagian luar, sentuh. Dan terakhir di antara kelingking dan jari manis, inilah namanya titik bermus, luar biasa di kuku, sentuh lagi. Sambil berdoa. Berdoa apa tadi? Penyerahan kita total, ikhlas kita. Ya Allah, apapun yang terjadi, secapek apapun hamba ikhlas. Setelah itu lagi marah, bete luar biasa, tentu itu. Ya Allah, tentu, iya ya. Ini saya bilang ini kan pengalaman. Saya setiap kali merasakan aura negatif atau perasaan negatif pada diri saya, bismillah saya lakukan itu. Ternyata ini sakit gigi. Bisa dengan itu. Saya percaya tidak? Percaya aja. Sakit gigi, tentu. Ya Allah, meskipun gigi ini sakit, hamba ikhlas, hamba pasrahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Pelan-pelan gigi sembuh. Pelan-pelan gigi sembuh, habis itu dokter. Supaya apa? Supaya kalau lubang tutup. Paling tidak ketika itu kita sudah nyaman. Ada perasaan dongkol, sangat dongkol di hati ini. Tak karena perlakuan orang-orang di sekitar misalnya. Duduk aja sebentar, tapping diri. Tentu meskipun hati saya sakit sekali diperlakukan seperti itu, tapi saya ikhlas ya Allah. Ikhlas ya Allah. Ternyata biasa aja. Tengok lagi seorang yang buat sakit. Tadi sakit. Yang paling sakit kan ketika dari orang yang paling kita cintai memberikan kita sesuatu yang tidak kita harapkan, sakitnya. Saya di rumah kan dengan suami, kita kan menunggu dimanja-manja, kita menunggu dirayu-rayu, kita menunggu dengan kata-kata cinta, kita menunggu dengan kasih sayang. Tiba-tiba, tiap hari kayak gitu, atau dengan sejenisnya lah. Kan sakit kan? Tapping. Itu satu obatnya. Satu. Mudah-mudahan ada lagi yang lain. Berikutnya, Ibu, setelah ikhlas apa lagi? Setelah ikhlas apa lagi? Nah, setelah ikhlas syukur. Jadi literasi seberat apapun, kalau kita bersyukur, jangan untuk anak jadi juara, harus. Pokoknya jangan sampai yang rankingnya naik, itu jangan. Tapi syukuri apa yang ada. Apa kata iklan sirup itu? Bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukur membuat kita bahagia. Ya. Syukur. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Jadi kalau bahagia membuat kita bersyukur, tunggu bahagia dulu, baru bersyukur. Kapan? Tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Bersyukur aja tiap hari. Nah, yang tadi itu juga melatih otot syukur itu. Kalau nggak pandai kayak apa sih itu yang disyukuri, semua nggak ada, karena mata kita sudah tertutup oleh yang otot tidak syukur itu. Lakukan itu. Sekarang coba lakukan itu. Lakukan coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ya, buat afirmasi apapun yang ibu-ibu mau. Ya, kemudian di kepala ini, ya Allah, apapun yang saya rasakan sekarang ini saya ikhlas, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Allah, apapun yang saya rasakan, saya bersyukur ke segala sesuatu. Terus pakai dulu, kemudian nanti pulang lakukan. Sekarang pakai, ya Allah, apapun yang saya rasakan sekarang ini saya ikhlas dan saya bersyukur kepadamu ya Allah. Biasanya ya keluaran apa-apa. Apapun yang terjadi, hamba ikhlas ya Allah, akan semuanya kepadamu. Pada setiap jari-jari, apapun yang saya rasakan sekarang ini saya ikhlas ya Allah, saya pasrahkan semuanya, saya syukur kepadamu ya Allah. Lakukan itu berulang-ulang. Jadi kalau ibu-ibu merasa kayak capek sekali menjaga amanah Allah itu, terasa kayak berat sekali, duduk sebentar, nggak sampai 5 menit, insya Allah syukur akan datang, darah lancar, bersyukur datang, hati tenang. Jadilah ibu-ibu teladan. Berikutnya. Oke, sabar. Pasti ya, pasti. Sabar itu Allah jadikan pahala yang luar biasa. Ya, sabar itu Allah jadikan pahala yang luar biasa. Tidak gampang melahirkan generasi emas. Tidak gampang. Iya, kalau tugas kita tok itu. Tapi kalau kita juga punya tugas yang lain, punya beban yang lain, maka obatnya adalah sabar. Lakukan aja. Lanjut. Biar cepat, nanti mudah-mudahan diskusinya lebih serius. Lanjut, Bu. Iya. Biasanya kita mendengar, marilah kita berpikir positif. Biasanya. Kalau saya lebih setuju dengan positive feeling. Kalau positive thinking di sini, positive thinking di sini, saya teruskan ke sini. Karena kata Nabi, di dalam tubuh orang terdapat segumpal. Bila dia baik, maka baik kamu yang lain-lain. Bila dia jelek, maka sedihnya jelek. Ala wahiyal qalbu. Maka turunkan positif tadi di sini. Positif feeling. Merasa positif saja, merasa enak saja. Itu muara dari bersyukur tadi. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa merasa positif, kadang-kadang orang tidak bicara sama kita sudah menduga, kayaknya dia marah sama saya, entah apa. Padahal saya nggak ada salah apa-apa. Panjang malam itu, gara-gara perasaan kita yang tidak benar. Think positif, talk positif, feel positif. Bila kita berpikir positif, yang keluar dari mulut kita adalah yang kata Nabi, pikirkan yang baik-baik, maka kamu akan bicara yang baik-baik, dan selanjutnya kamu menjadi orang baik. Dari mana itu datang? Dari yang dipikirkan. Pikirkan yang baik-baik, kamu akan ngomong yang baik-baik, dan selanjutnya kamu menjadi orang yang baik. Gampang ya? Tinggal biasakan aja berpikir baik. Ya, teorinya gampang. Prakteknya juga jauh lebih gampang kalau kita mau. Oke, silakan ibu-ibu berdiri sebentar. Ya, ibu-ibu berdiri sebentar. Kita melatih biar kita gampang memunculkan rasa yang positif itu. Ya biasa. Kalau ibu-ibu TK, ibu-ibu di PAUD sudah lancar itu. Insya Allah yang teman-teman semuanya juga sudah lancar ya. Ya, tangan kanan beri jempol.
Udah bisa Ibu? Belum ya? Nah, nanti di rumah nanti ya. Ya, saya tadi lihat, saya perhatikan wajah-wajah ketika serius begini nih. Ya. Kalau tadi saya lihat ini sepertinya kapan habis nih ya ceramahnya ya. Ntar lagi belanja, ntar lagi jemput anak, ntar lagi nampak di wajah itu. Tapi barusan ketika begini-begini, nggak ada wajah itu nggak ada, berganti menjadi wajah yang ceria semua. Hilang semua masalah dalam hidup, menjadi begini-begini semua. Semua senyum. Apalagi dua kliking, gampang kan? Menyelesaikan masalah itu gampang. Jadi kalau di rumah ibu-ibu punya masalah, langsung main kartu. Itu namanya menyeimbangkan otak kiri dan kanan, senang otak. Untuk apa itu? Biasanya orang dengan kecenderungan otak kanan yang tinggi, maka orang mudah positif ini. Orang yang cenderung seimbang antara otak kiri dan kanan biasanya positive feeling. Maka latih itu. Kalau kita lihat orang-orang tua itu ada yang stroke-nya sebelah kiri ya, itu berarti otak stroke-nya sebelah kanan, berarti otak kirinya yang capek. Nah mikirnya itu mikir modal kiri. Modal kiri bagaimana? Nggak mungkin kita bisa hidup bahagia kalau nggak ada uang. Nggak mungkin naik haji kalau nggak ada uang. Nggak mungkin bisa umrah kalau nggak ada uang. Semua dipikir dengan logika matematik. Padahal yang memberikan kita itu di sana, yang hanya pakai kun saja jadi. Nah di sini mainnya. Maka latihlah otak kanannya. Latih otak kanan. Ibu-ibu kalau mana yang lebih aktif? Kalau mau berpikir positif dan mau merasa positif, latihlah otak kanannya. Orang yang menggunakan otak kanan lebih banyak atau paling kurang seimbang, maka spiritual keyakinan kepada Allah itu menjadi lebih besar. Nggak pakai hitung-hitung, pakai matematika dunia. Pakai matematika dunia, ya seperti biasa kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang matematika otak kanan, 1 tambah 1 berapa? Matematika otak kanan nih. 1 tambah 1 berapa? 11. Kenapa? Karena ada 2 angka 2. Itu matematikanya rusak itu. Matematikanya rusak kalau dia. Kalau orang matematika otak kanan, 1 tambah 1 sama dengan 27. 20 tuh, kalau kita sholat sendirian, pahalanya berapa? 1 kan? Kalau sholat berdua, dapatnya 20 tuh. Maka orang otak kanan tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada alasan berat bagi orang otak kanan. Kalau kita masih enggan melakukan sholat berjamaah, berarti kita masih otak kiri. Itu nggak bisa bilang itu bukan main-main. 1000 kurang 1, orang otak kiri 99 kan? Kalau orang otak kanan berapa? 1000 kurang 1, dapatnya berapa? Tinggal kali-kali. Kita punya uang 1000, ambil 100 sedekah.
Begitu kita sedekah, Allah balas berapa? Berapa puluh kali lipat. Habbatin ambatat sab'a sumbulan fi kulli sumbulatin. Dalam ayat disebutkan, satu biji ditanam tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Tadi satu ditanam. Tangkai 100, jadi 7 tangkai 700. 1000 tadi kalikan 700. Itu uang kita. Kalau otak kiri nggak ada begitu. Maka orang otak kiri bersedekah, begitu ada celengan, buka dompet, lihat angka yang paling rendah. Ada 100.000, 50.000, berarti 200 tadi. Kalau ada yang 1.000, kebetulan yang ada yang paling kecil 2.000, itu otak kiri itu. Orang otak kanan ambil yang 100. Terasa bergetar, memang getar atas. Kata PPA itu getar atas. Semakin getar atasnya tinggi, semakin itulah otak kanan. Masih terasa milih-milih uang yang paling kecil bersedekah, berarti namanya olahraga otak kanan ya. Baik, lanjut. Kayaknya sudah mau habis nih. Ya. Kadang-kadang anak pun susah dimakan. Bu, untuk tewo ingat. Gitu anak buat salah, tunggu nanti, tunggu kalau ayahmu pergi. Tunggu ayahmu pergi, karena depan ayah nggak berani. Itu enggak. Wa'fu aqrabu littaqwa, kata Allah. Wa'fu aqrabu littaqwa. Menjadi orang bertakwa itu ya gampang kalau kita mau. Salah satunya adalah maafkan saja. Memaafkan ternyata penyakitnya hilang. Gara-gara memaafkan penyakitnya hilang. Kalau kita merasa dizalimi, disakiti oleh orang-orang yang kita cintai, biasanya sakit lutut begitu. Kata ahli psikologi itu. Ada yang sudah sakit lutut. Itu berarti merasa orang yang kita cintai itu merasa menzalimi kita, sakit lutut. Supaya sembuh lututnya bagaimana? Maafkan saja dia. Maafkan. Gimana cara memaafkan? Saya kasih satu cara memaafkan yang paling enak. Ambil kertas selembar. Ini namanya magic pen. Magic pen itu bolpen apa saja. Magic pen. Ambil bolpen, ambil kertas selembar, tulis. Sakit rasanya hati ini. Dimarahin, dikata-katain. Padahal aku nggak salah seperti itu. Aku udah capek sekali, tapi ya tulis ya semuanya. Bisa dia baik tulis ya. Tulis semua yang ada di sini tulis. Sambil air mata kan turun, ya kan? Tulis. Selesai tulis semua, tutup dari ini. Ya Allah, semua perasaan negatif yang ada di hati saya sudah saya keluarkan. Tulis gitu. Mudah-mudahan semua penyakit dalam hati tidak ada lagi tersimpan. Tulis. Ambil korek, jangan disimpan ya kertas itu ya, nanti ketahuan. Lebih parah lagi itu kalau ketahuan. Ambil korek, bakar. Ya Allah, bersamaan dengan terbakarnya kertas yang berisi semua perasaan negatif saya ini, maka mudah-mudahan hati saya bersih dari segala yang negatif. Saya cinta diri saya. Apa yang orang senang-senang sudah itu. Habis marah-marahin kita mungkin dia senang-senang saja, makan enak, semua enak. Kita yang nggak bisa tidur, yang nggak derita kan. Mending ambil secari kertas, tulis, kemudian bakar sambil berdoa, rajah dulu. Itu namanya terapi magic pen. Ya, lakukan nanti ya, terapi pen. Saya melakukannya itu. Ya, itu semua kita hidup orang kan. Pasti kita berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak semuanya sesuai selera kita. Karena kita juga tidak menjadi sesuatu yang paling baik untuk orang. Belum tentu kita ideal untuk orang. Wajar kalau itu terjadi. Jadi maafkan saja. Ternyata memaafkan itu memberi kekuatan. Setelah itu kita merasa bahagia. Baik, lanjut. Ya,
Ibu-ibu bayangkan sekarang di tangan ibu-ibu ada tidak di tangan itu garam? Nggak ada. Ada tidak jeruk? Nggak ada. Tetapi karena keyakinan yang sudah kita munculkan, kalau saya bisa panjang lagi ngomong tadi, meyakinkan ibu-ibu semuanya, pasti semuanya akan air liurnya udah banyak keluar. Cuma tadi singkat ya. Kalimat-kalimat tadi mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu ternyata memberi posisi yang tinggi. Yakin saja melihat anak-anak kecil ini, yakin saja mereka akan jadi orang baik ke depan. Yakin saja kita mampu melakukan itu sambil mohon pertolongan kepada Allah. Oh, kok tidak ya? Ketika mereka besar, kok tidak ya? Angkat tangan lagi istighfar. Angkat tangan lagi istighfar. Masa itu nggak bisa diulang? 0, 7 tahun, 14 tahun nggak bisa diulang. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Istighfar. Istighfar. Ya Allah, seharusnya saya dulu tidak memarahi mereka, tetapi saya lakukan itu. Saya menyesal, ya Allah, ampuni hamba. La haula wala quwwata illa billah. Istighfar sambil terus berdoa. Itu amanah yang dititipkan kepada kita. Oke, hampir selesai insyaallah belit. Sudah itu apa lagi Ibu? Di bawah belit apa lagi? Berbaik sangka. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Lupa. Yang jangan berburuk sangka itu kepada apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Iyyakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada iyyakum bidzanni itu apa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah buruk sangka, karena pada sebagian besar buruk sangka itu dosa. Kenapa? Mati lampu ya? Oh, habis baterai ya? Karena sebagian buruk sangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu. Biasanya Ibu, kalau sudah ada buruk sangka sedikit saja, itu akan berlanjut ke tajassus. Ngorek-ngorek. Ini kayaknya, mulai. Itu buruk sangka itu. Itu kayaknya bla 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 bla. Mulailah. Betul nggak itu? Tanya lagi yang lain. Betul nggak? Betul nggak Bu dia gitu-gitu? Tanya lagi yang lain. Ini mata-mata. Wawancara sana, wawancara sini, observasi sana, observasi sini. Bila perlu buat angket. Yang penting hipotesis tadi, dugaan tadi benar. Jadi kata Allah, wala tajassasu. Jangan tajassus. Jangan suka cari-cari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya kalau sudah dapat aib tadi, mulailah ke sana kemari. Jangan rebah. Supaya aman, ada lagi. Di situ tadi ada apa? Ada berbaik kan? Aman kalau berbaik aman. Maka insya Allah jadi ibu-ibu yang pegiat literasi luar biasa. Kita tidak berusaha, kita menanamkan kepada ini makhluk Allah luar biasa ini yang baik sangka juga, maka insya Allah akan aman. Sudah habis ya, apa lagi? Setelah berbaik sangka, ya kita tutup. Berapa menit lagi Bu? Sudah habis ya? Masih banyak. Setelah itu love. Di slide saya bentuknya love, cinta. Oke, kalau sudah bilang cinta apalagi ya? Cinta. Ya. Tengok mereka dengan penuh cinta, maka kita melakukan dengan penuh cinta. Beda loh rasa masakan kalau dimasak dengan mata marah, dengan masakan kalau dimasak dengan cinta.
Ini saya. Padahal ini kan bisa. Tidak bisa. Sampai kado-kado pun kita itu pun kita bongkol, marah-marah, itu beda rasa masakannya. Beda rasa masakannya. Nggak boleh coba nanti. Coba nanti di rumah. Masakan yang dimasak dengan cinta pasti enak, walaupun garamnya lebih. Kenapa begitulah Allah bantu. Dalam bukan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah, Ibu, tidak ada kata yang cocok dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran tafsir kita temukan mawaddah itu artinya cinta. Ternyata cinta itu ada yang palsu, ya kan? Maka mawaddah itu nggak ada kata yang pantas, yang pas, yang cocok untuk menerjemahkan kata mawaddah. Siapa yang berikan mawaddah itu? Allah, sang pemilik cinta. Coba bayangkan, kita perempuan dibesarkan oleh orang tua kita, dididik dengan penuh kasih sayang, besar. Tiba-tiba ada orang yang diperkenalkan minggu yang lalu, minggu ini nikah resmi, tiba-tiba dibawa sama orang asing. Sama orang asing itu kita ikhlas meninggalkan keluarga, rela meninggalkan semua. Kenapa? Karena ada mawaddah, ditambah lagi dengan rahmat. Ya, rahmat. Mawaddah wa rahmah. Litaskunu ilaiha, rumah tangga itu harus tenang memang. Jadi insyaallah love, slide sebelum itu love itu membuat semua yang ada di rumah menjadi nyaman. Love, tulis saja besar-besar nanti. Love. Kalau lagi marah lihat kata itu, saya love. Lagi marah lihat love. Buat love di mana-mana. Insya Allah jadi senyum aja. Kenapa? Ada panduan love. Dulu kita menikah dengan mawaddah wa rahmah, dengan cinta yang Allah berikan. Jaga itu. Oke, ini komunikasi. Biasa kan di rumah kan kadang-kadang gini, bukan biasa. Ini makin gede makin susah dibangunin. Gede semakin susah dibangunin. Yang terjadi apa? Anak kita itu semakin gede bangunin beneran. Adik ini makin besar makin jorok. Betul, dia akan amin itu makin besar. Maka sebelumnya semakin tadi mari kita membiasakan menggantikan kata-kata semakin itu. Semakin titik-titik semakin ganti dengan yang positif. Adik semakin gede semakin ganteng ya. Kita mau bilang dia supaya rajin sisir. Makin gede makin wangi ya. Padahal bau, dia tahu bau. Makin gede ini makin wangi aja. Kita mau bilang dia harus mandi. Jangan semakin gede semakin jorok. Ganti. Jadi semakin titik-titik kamu semakin itu ganti saja menjadi sesuatu yang positif, insya Allah. Itu cara berkomunikasi, Ibu. Cara berkomunikasi. Barangkali kalau saya duduk tidak lihat-lihat ibu-ibu ngomong terus, mungkin hanya 7% ya. Tapi karena saya berdiri, saya mengajak ibu-ibu bersenam, saya mengajak ibu melakukan sesuatu. Tadi saya sudah uji dengan teropong. Insya Allah sampai hari ini mata masih ke saya terus nih. Saya semakin dipelotot semakin senang. Pelotot aja, ya. Gitu. Lanjut, udah habis insya Allah. Motivasi, ini saya pikir motivasi kita sudah sangat kuat. Apa motivasi kita? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kita pengen menjadi surga buat anak-anak kita, supaya mereka tidak terlalu berat menggapai surga. Maka marilah kita menjadi teladan. Motivasi kita sudah sangat kuat, tinggal lagi. Lanjut Ibu. Iya. Team building. Tadi saya sudah beri contoh. Kan, Dek, ada suara apa itu?
Sama ayah boleh hidup TV, tim buildingnya tidak bekerja. Gitu. Di rumah kita bukan sendiri. Dalam menjadi pegiat literasi kita harus bersama-sama. Dalam mendidik anak kita harus bersama-sama. Kerjasama itu penting. Kalau ada nenek di rumah, nenek pun dilibatkan. Cuma kadang-kadang dilema ini. Kita mau ajarkan anak rajin cuci piring, datang neneknya. Anakku, Pak Nek, gitu. Nah, jadi nenek kita kalau jadi nenek harus tahu diri. Biarkan anak-anak kita melakukan dengan mandiri. Pertanyaan berikutnya, mungkin mudah-mudahan ini sudah slide terakhir, itu slide selanjutnya. Ya betul, ini sudah slide terakhir. Saya pikir inilah yang bisa saya bagi. Sebagiannya pengalaman, sebagiannya hasil bacaan. Tidak ada yang sempurna hidup di dunia ini. Apapun yang kita lakukan pasti ada segi positif negatif. Dan yang paling penting, mari kita ikhlas. Mari kita bersyukur dengan apa yang ada. Kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, ibu-ibu kalau ada kesempatan nih kalau mau bertanya silakan. Ini lagi ada kesempatan, ada Bu Aisyah sini. Jajaran kita bisa jumpa nih, silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara. Ya, saya utusan dari pribadi lembaga. Yang ingin saya tanyakan dari tadi ya, pendidikan anak itu dari 0 sampai 7 tahun itu memperlakukan anak seperti raja, gitu ya. Cuma ketika segmen itu dibaca, beda-beda orang, beda-beda persepsi. Ada yang merasa raja itu tidak ada yang mengalir, boleh free ataupun boleh gitu. Ada saya baca segmen itu yang namanya raja itu dia hidup penuh dengan aturan, penuh dengan etika yang melalui yang harus diikuti seperti itu. Jadi sekarang ada orang yang dia dengan orang lain, kamu kalau lihat segmen ini apa yang ada di pikiran kamu sebenarnya? Itu raja free, dia melakukan apapun oke. Mau tidak ada aturan sama sekali. Jadi saya mau bertanya kepada ini, segmen itu sebenarnya intinya bagaimana? Sedangkan dari 7 sampai 14 itu Buddha. Sebenarnya kalau dihitung kan dari 0 sampai 7 juga boleh, juga karena dia harus mengikuti etika yang ada. Karena tahu saya pembelajaran etika itu diajarkan dari usia sedini mungkin. Terima kasih. Itu saja tanya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa. Ali bin Abi Thalib perlakukan anakmu usia 0 sampai 7 tahun itu seperti raja. Ternyata ditemukan ada beda persepsi, beda penafsiran terhadap makna raja. Mungkin sekedar contoh, suatu hari Rasul ketika Rasul sujud, Rasul kan memimpin sholatnya sebagai imam. Makmum sampai berpikir, ini ada apa nih Rasul kok nggak bangun-bangun? Sujudnya lama sekali. Kenapa sampai nggak bangun-bangun? Ternyata Hasan dan Husin ada di pundak beliau. Cucunya Hasan dan Husin ada di pundak beliau. Beliau tidak mau mengganggu sama saya. Biarkan dia bersenang-senang. Beliau membiarkan itu sampai dia turun sendiri, baru Rasul bangkit dari sujud. Nah, kira-kira dengan contoh itu, apa yang kita bisa pahami dengan raja tadi? Dengan contoh itu, satu, bisa saja beda pendapat, beda penafsiran terhadap raja. Satu sisi raja itu penuh dengan aturan, satu sisi raja itu bebas melakukan. Yang kita pahami sebagai orang Islam berpedoman kepada yang tadi, bukan berarti mereka bebas berbuat sebebas-bebasnya tanpa aturan, bukan.
mereka pengen jalan-jalan. Karena ini ruang formal, lalu kita ikat mereka dengan aturan. Nggak boleh jalan-jalan. Mungkin itu yang keliru. Tetapi yang kita maksud dengan, barangkali yang kita pahami dengan raja di sini, yang bebas, artinya kebutuhan mereka dipenuhi. Nggak ada kata jangan. Kenapa nggak ada kata jangan? Kalau kita buka Al-Quran, la Luqman Hakim, wala takul lahuma uffin, kemudian wala tusyriku, itu bukan untuk anak 0 sampai 7 tahun. Anak Luqman Hakim yang dalam surah Luqman ayat berapa itu? 8 sampai 12 ya, kalau nggak salah. Surah Luqman itu diceritakan itu anak remaja yang ditanamkan akidah, bukan anak bayi itu, bukan bayi, bukan anak kecil, tetapi penanaman akidah itu terjadi kalau mengikuti sunnah Rasul sholat itu usia 7. Iya, saya nggak setuju kalau dibilang bebas saja, jangan diganggu, buat yang salah-salah pun, ya itu nggak selebar itu. Artinya kita tidak mengekang mereka dengan aturan yang membuat mereka merasa tidak bebas. Sekali lagi ini pro dan kontra. Ada orang tua yang cenderung anak-anaknya nggak boleh keluar-keluar, di rumah menghafal Quran saja. Ada. Ternyata anaknya jadi orang baik. Ada. Tapi ada juga patuh pada orang tua. Begitu dia dilepas ke rimba raya, akhirnya bermasalah. Ya ternyata kan itu nggak bisa satu. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu merasa free raja dan lebih setuju dengan dengan beraturan itu, ya silakan, tapi tidak mengekang. Karena kalau mengekang tanpa dia diberikan kebebasan untuk kreasi, tanpa diberikan kebebasan untuk berpikir dan sebagainya, nanti akan bahaya. Jadi balik ke pola kita, jangan pimplan yang penting. Orang tua tuh nggak boleh pimplan. Hari ini bilang jangan, besok nggak boleh, itu bahaya. Makanya ketika kita memutuskan peraturan di rumah bersama, itu harus pikirkan masa-masa. Kayak tadi itu misalnya, kita sepakat mau TV dengan catatan tetap ada exception-nya, kecuali kalau itu tak ada, karena itu bukan suatu yang saya hemat saja ya, pola kita boleh berbeda dan itu setelan, tetapi yang paling penting kita konsistensi, kita istiqomah itu jauh lebih penting. Demikian Bu Dara ya. Terima kasih. Mungkin satu lagi suasananya ada Bu. Setelah itu kita pada ya, orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kaifa. Kami dari katakanlah pengurus dari PKI ya, dan sahabat Aceh. Di sini barangkali saya tidak bertanya Ibu ya, cuma saya mengapresiasi saja apa yang telah Ibu sampaikan. Saya memang melihat tadi dari mulai nama Ibu ya, nama suami, nama anak, saya berpikir itu memang sudah dipersiapkan dari awal. Nama suami Ibu itu sudah dipersiapkan oleh orang tua suami Ibu. Yang saya tahu itu kalau Syarif itu ialah yang mulia, kalau Arif itu yang bijaksana. Jadi sedemikian rupa Ibu, orang tua Ibu sudah mempersiapkan hal itu semua. Yang barangkali kami ini tidak sampai ke situ berpikir kami. Walaupun dulu dikatakan memberikan nama anak itu sebenarnya doa. Barangkali tidak pernah terpikir pada kami yang seperti itu. Begitu Ibu. Kemudian ya saya sangat terharu apa yang disampaikan. Semula waktu kami dapat undangan, kami berpikir literasi ini untuk keluarga ini untuk anak-anak balita. Kami berpikir seperti itu Ibu, tapi ternyata bukan cuma untuk anak balita, sebenarnya memang untuk
orang tuanya. Bahkan orang tua itu barangkali sampai usia sekian begitu Ibu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan diundangnya pada hari barangkali memang Ibu yang menyampaikan punya ilmu, katakanlah ilmu jiwa. Jadi semuanya masuk ke dalam hati kami. Dan insya Allah barangkali apa yang telah disampaikan, walaupun usia saya sudah nenek-nenek Ibu ya, saya sudah punya cucu, tapi barangkali masih bisa saya untuk menerapkannya, walaupun tidak untuk anak saya, barangkali untuk cucu saya gitu. Nah, kemudian Ibu ya, yang ingin sedikit saya tanyakan, kadang-kadang sebenarnya kita orang tua itu ada juga salah kepada anak Bu ya, bukan ada, memang sering begitu. Cuma kalau mau minta maaf itu rasanya kok susah gitu, kok berat begitu Ibu ya. Nah, itu bagaimana caranya Ibu? Kemudian kalau kita berinteraksi sama orang Ibu ya, kadang-kadang ada yang menyenangkan, kadang-kadang ada juga yang tidak. Katakanlah ini menurut kita orang itu salah, kita sudah dalam hati kita sudah memaafkan Ibu ya, tapi kita tidak datang ke tempat dia, tidak menyatakan bahwa saya sudah memaafkan Anda, sudah memaafkan. Kita tidak datang kepada dia itu. Apakah itu bisa jadi bahwa kita sudah memaafkan dia, bahwa kita sudah terhapus dari dosa-dosa kita terhadap dia? Demikian Ibu, atas jawaban Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Saya tersanjung Ibu. Ya, mudah-mudahan demikian adanya secuil dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian tentang pertanyaan, iya memang terasa ini kita ketika meminta maaf sama anak ya. Tapi lakukan saja. Bu, gimana saya mau bilang sama anak? Saya dulu ketika hamil untuk dia pernah ada yang mau menggugurkan. Pernah saya minum obat, tapi Allah bertakdir memberi takdir lain, berkehendak lain, anak itu tetap selamat. Nah sekarang dia sudah besar, kelakuan dia dengan teman-temannya, dengan abang-abangnya, dia lebih keras, dia lebih banyak melawan. Hati kecil dia bilang, ini gara-gara kehadiran dia dulu nggak diterima. Lalu dia ketika itu menangis menyesal. Gimana cara minta maafnya, cara bilang ke anak? Kan berat juga ya, dilema ya. Memang satu-satunya jalan ketika kita ada rasa tidak menerima terhadap dia, ada rasa tidak menerima, baik karena misalnya kita terlalu cepat hamil misalnya, sementara abangnya masih kecil misalnya, atau karena kita mengharap laki-laki yang lahir perempuan misalnya tidak menerima, itu akan mempengaruhi anak besarnya. Maka ada satu contoh yang dilakukan oleh orang tua. Saya teringat dari sebuah kisah ini. Dia sudah SMA, anakku sudah SMA. Dia memang membangkang orangnya, dia bahkan negatif yang bahkan. Lalu datang ke psikiater. Ada ilmu pada psikiater itu, seperti ilmu Ibnu Sina zaman dahulu. Ibnu Sina dulu punya cara seperti itu. Jadi ditanya, yang mau diukur adalah detak jantung. Ditanya lagi, dipancing lagi, tapi detak jantungnya masih sama, belum ditemukan. Mundur lagi, wawancara lagi, detak jantungnya masih tidak berubah. Akhirnya sampai masanya kecil, dari SMA sampai kecil, tidak juga berubah. Dengan kata-kata dipancing lagi tidak. Kan bingung si psikiater ini di mana masalahnya? Di mana nih? Di usia berapa ini?
Akhirnya coba kamu bayangkan kamu sedang berada di rahim ibu. Dia disetel ke masa lalu sampai merasa ada di rahim ibu. Nah, disitulah detak jantungnya kencang. Ketika dia diminta berada di rahim ibu, akhirnya psikiater stop hari itu, besok wawancara dengan ibu. Ada apa dengan anak ini ketika ibu mengandung dia? Tersingkap ibu, ternyata ketika dia hamil, dia 2-3 kali mau menggugurkan. Luar biasa ya pengaruhnya ya. 2-3 kali dia berupaya supaya anak ini gugur, tapi tidak gugur dan lahir dengan selamat. Itu rupanya penyakitnya tuh. Akhirnya kata ini nggak ada obat lain kecuali ibu minta maaf. Kan bingung, gimana cara minta maaf? Iya kalau dimaafkan. Kalau tidak dia tambah parah lagi bagaimana? Akhirnya dengan mengharap kepada Allah, istighfar terus menerus istighfar, ayahnya sudah meninggal. Akhirnya dibawa anaknya ke kuburan ayahnya. Yuk kita kunjungi kuburan ayah, kita ziarah. Nah ketika ziarah itu dia sampaikanlah perasaannya. Tentu ada pendahuluan ya. Di situ anaknya meraung-raung besar luar biasa. Tapi kemudian karena anak sudah dewasa, akhirnya dia memaafkan. Dan setelah itu anak itu berubah luar biasa. Seperti langit dan bumi. Dia menjadi baik, menjadi sangat sayang kepada orang tuanya. Jadi nggak ada cara lain kecuali memaafkan, kecuali meminta maaf. Kemudian tentang memaafkan dan meminta maaf ini, saya teringat sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang Rasul jamin dia masuk surga. Rasul ceritakan tentang dia. Rupanya amalannya yang paling utama itu satu. Sebelum tidur sahabat ini selalu bilang, ya Allah, siapapun tadi selama keseharian tadi itu pernah menzalimi saya, membuat saya tersinggung, mengambil hak saya, memperlakukan saya tidak adil, saya maafkan. Enggak tunggu dia orang minta maaf sama dia. Sebelum tidur, dia maafkan semua orang yang telah membuat dia tidak enak hari ini. Apa harapannya? Semoga ya Allah, orang-orang yang pernah saya perlakukan tidak baik juga melakukan hal yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, bila kita semua di ruangan ini sebelum tidur menyatakan memaafkan orang lain, semua, berarti nggak ada lagi dosa, nggak ada lagi. Tanpa kita minta maaf pun, maka orang sudah memaafkan. Jadi itu nggak apa-apa. Sebelum tidur kita nyatakan, insya Allah saya coba selalu. Karena kita bagaimanapun berinteraksi dengan mahasiswa di kuliah, dengan sesama dosen, teman-teman, dengan akademik dan sebagainya, dengan tetangga. Ya kita manusia, nggak pernah luput dari salah. Saya melakukan itu setiap Bismillah ya Allah, setelah doa tidur dan sebagainya. Siapapun tadi yang membuat saya merasa tidak enak, merasa sakit, baik di depan saya atau di belakang saya, mereka melakukan itu, saya maafkan semuanya dengan ikhlas. Ternyata enak tidurnya. Jadi besok nggak ada orang yang kita marah. Kita tenang aja duduk semua orang. Terjadi lagi. Kita lakukan lagi. Nah ini meniru sahabat. Mudah-mudahan kita bisa itu. Terima kasih sekali lagi Ibu atas tanggapannya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan mudah bermanfaat. Terima kasih sekali lagi semuanya atas pelototannya, ya, kesetiaannya menatap saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita tidak tahu di mana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu minta maaf, memang kita tadi sudah komit cukup tua, tapi pihak ibu yayasan minta kesempatan sekali ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, tadi saya ulang kembali, kalau Ibu pernah dari depan tadi itu mungkin mewakili dari Aisyah daerah Kota Banda Aceh.
Tapi kalau saya ini undangannya atas nama pengurus di TK Ciri dulu ya. Nah, cuman saya kepingin sedikit pertanyaan saya. Tapi kalau melihat uraian itu tadi, kami yang sudah umur 60-an, kepala 6, kelasnya ini kembali muda seperti yang depan, gitu ya. Tapi tidak mungkin lagi. Kata-kata mungkin tadi bisa kata ibu dimanfaatkan kepada yang lain, gitu ya. Jadi setelah saya dengar uraian ibu itu, ya, alhamdulillah mulai dari Mei 2015 tadi sudah ada pendidikan dalam keluarga, ya, sudah alhamdulillah itu. Setelah saya teliti uraiannya dari pertama sampai akhir, Bu, bagaimana cara untuk mendidik anak dalam keluarga umur dari 0 tahun sampai 7 tahun secara jujur, secara sabar, secara apalagi itu ya, ada secara kasih sayang. Itu semua mungkin kami juga walaupun tidak 100% kami lakukan, karena masa kami juga dulu sudah ada taman anak-anak. Cuman kami selaku orang tua ini juga sudah ada diajarkan memakai laptop istilahnya, Bu. Tapi laptop kami dulu dengan laptop sekarang beda, Bu. Laptop kami dulu begitu dapat ilmu dihapus, jadi banyak error. Kalau laptop sekarang masih bisa dibuka datanya, Bu, ya. Jadi masih bisa diingatkan. Jadi apa yang dilatih untuk anak-anak dalam keluarga setelah masuk taman kanak-kanak, setelah masuk SD, setelah masuk SMP, itu kadang-kadang kami sudah ajarkan apa yang sudah kami paparkan tadi. Setelah besar inilah susah sekali. Udah masuk dalam rumah, apa yang dibaca, keluar dari rumah, apa yang dibaca, kalau mau makan, apa doa yang dibaca, mau tidur, semua sudah tulis. Setelah besar, Bu, nah inilah sudah mulai ceng, ya, kadang pergi pergi. Kadang-kadang anak kami ini sekarang sudah jadi bapak, sudah jadi ibu, tapi kadang-kadang juga masih diingatkan. Nah ini yang perlu saya pertanyakan, Bu, bagaimana untuk merekatnya kembali yang demikian, sedangkan dia pun perlu lagi mendidik anaknya dengan keluarga. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih Bu. Saya pikir dalam pendidikan Islam itu ada yang namanya prinsip tulal hayat, pendidikan seumur hidup. Istilah Inggrisnya long life education, pendidikan sepanjang hidup. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kiamat. Jadi pendidikan itu berjalan terus. Itu mungkin watawaso bil haq watawaso bis sabr. Kita harus saling mengingatkan. Kemudian bahwa metode dulu laptopnya beda sama sekarang, setelah ditulis dihapus lalu nggak ingat, barangkali kita jangan pesimis. Masa Rasul, ketika Rasul menyampaikan sesuatu, sahabat menghafal. Al-Quran ketika turun, Rasul minta Zaid bin Sabit mencatat di pelepah kurma, di batu, di kayu, dan sebagainya. Tapi sahabat menghafal. Itu sebabnya mungkin orang-orang tua kita zaman dahulu hafalannya luar biasa. Hafalannya ini kuat. Kenapa? Karena dulu pakai grade. Ya, tulis, hapus. Yang diandalkan ingatan. Anak-anak sekarang karena merasa enteng, semua difoto, ala nanti aja, kapan-kapan bisa lihat. Karena menganggap enteng, akhirnya jadi nggak hafal juga. Jadi jangan pesimis dengan metode zaman dahulu. Saya pikir kalau kita tanya ini ke teman-teman ini, apa mungkin satu hadis yang dihafal? Pasti itu hadis yang didapat di Min dulu, ketika madrasah ibtidaiyah. Apalagi kalau ditanya siapa guru yang paling berkesan di ibu-ibu semuanya, pasti jawabannya kalau bukan guru Min, guru TK. Kenapa? Yaitu daya ingat itu karena apa tadi? Daya ingat luar biasa. Nah, ketika ini berlanjut, makin dewasa daya ingat kita makin ini, akhirnya watawaso bil haq watawaso bis sabr, itulah obatnya. Misalnya saya ketemu ibu ini saya ingat, tapi besok lusa ketemu di mana?
di mana ya? Dia bilang, oh iya. Gitu. Kenapa oh iya? Itulah tawasul bishawab. Seminggu kemudian saya ketemu, saya nggak ingat lagi di mana. Kenapa? Karena jarang. Tiap hari, kita lupa. Suara sepatunya pun kita udah tahu siapa. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya, mari kita bersinergi. Di rumah pun seperti itu, bersinergi. Kalau ada silap, ingatkan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Demikian. Terima kasih. Ya, saya tutup sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa syukur kita, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang telah kita lakukan, yang kita laksanakan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dibacakan oleh Ibu Saudiah SPD. Pada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tarku'ana wa ta'ashshu'ana wa ta'budana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qabli. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwi 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'ana wa tawaffana ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya 'affar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berakhir sosialisasi literasi keluarga 17 November 2018. Saya selaku pembawa acara, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua kita mau foto bersama. Nanti acara kita Bu bisa disajikan di TVRI ya jam 5, disiarkan jam 5. Terus di apa tadi? Di YouTube ya, di YouTube juga nanti ada kita aksesori langsung kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita live semua kegiatan kita. Di Serambi mungkin hari Senin nanti baru ini masuk beberapa kali. Ya kita foto bersama sebentar Bu. Oh ya, sebelum saya beri terima kasih semua pada hari ini sudah datang mengikuti acara awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya lupa Bunda Paul oleh Karin dulu, beliau baru datang, beliau kemarin ikut mengikuti lomba masuk ke kegiatan kami, tapi sekarang sudah jadi Bunda Paulnya sekolah. Ya, terima datang Ibu. Ayo Ibu kita foto. Maria ikut aja dalam proses lomba kemarin. Nyembir. Pak Adit, Ya? apa bisa sekaligus apa 2 sesi? 2 sesi. 2 aja ya? Kayaknya 2 sesi saja. Bu Edas, sepertinya 2 sesi kan ya? Coba dulu sesi pertama.